Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Dengarkanlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari seturut sabda-Mu. Tolonglah aku Tuhan. Kita diajak bersabda Tuhan pada hari ini supaya menggunakan seluruh kekuatan kita, semua panca indera kita ditujukan kepada keselamatan. Marilah para saudaraku terkasih, kita mempersiapkan perayaan ini dengan memohon ampun atas semua kelemahan dan keterbatasan kita, supaya kita semua dipantaskan merayakan misteri suci ini. Saya mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat yang Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, tuntunlah kami ke alam hening untuk menemukan Dikau, dan curailah kami Roh Yesus yang akan memperkenankan kami ikut dengan Dikau, sumber kehidupan kami. Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di Gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit, lalu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia melindungi wajahnya dengan jubah. Lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian. Mereka telah meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi kami dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama, melalui padang gurun ke Damsyik. Sampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa, bin Safat dari Abel Meholah, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Wajahmu kucari, ya Tuhan. Wajahmu kucari, ya Tuhan. Dengarlah, ya Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihlah aku dan jawablah aku.
sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari ini kita mendengarkan kisah tentang perjalanan Nabi Elia. Dia berpindah dari gunung yang satu ke gunung yang lain. Dia berjumpa dengan banyak orang, tujuannya untuk memperbaiki keadaan, tujuannya untuk mewartakan Tuhan. Dia mengalami banyak tantangan dalam menjalankan tugas pewartaannya itu. Hari ini kita mendengarkan bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sana dia kemudian meninggalkan kesan penting kepada kita semua pada hari ini. Kapan dan cara bagaimana Tuhan itu datang. Kita diajar untuk merefleksikan bagaimana Tuhan hadir dalam pengalaman Elia dan juga dalam pengalaman kita masing-masing. Tadi dikatakan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung. Dan Elia dia keluar, dia mengira Tuhan ada dalam angin yang besar itu, tapi ternyata Tuhan tidak ada di situ. Lalu kemudian disusul gempa, dia mengira Tuhan ada dalam gempa itu, tapi ternyata Tuhan tidak ada di situ. Lalu kemudian dikatakan lagi, menyusulah api. Dia mengira Tuhan ada dalam api itu, tapi ternyata Tuhan tidak ada di situ. Lalu dikatakan, api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menutupi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Tiga hal tadi, api, gempa, angin yang besar, itulah gambaran sesuatu yang wow, sesuatu yang ribut. Lalu kemudian angin sepoi-sepoi adalah simbol ketenangan. Disinilah kemudian kita diajak untuk menganungkan bahwa ternyata dia mengajarkan kepada kita semua pada hari ini, Tuhan itu tidak hadir ketika kita bersorak-sorai, berjingkrak-jingkrak, berpesta pora, dan Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ternyata dia ada dalam ketenangan. Tuhan ternyata dia ada dalam keheningan. Maka gereja Katolik mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita berdoa dalam suasana hening. Orang datang berdoa dalam suasana hening, bukan arupin di situ lalu berjingkrak-jingkrak di situ. Tapi berdoa dalam keheningan. Karena disitulah dia mengajarkan Tuhan hadir dalam keheningan itu. Karena dalam keheningan itulah manusia memusatkan perhatiannya, manusia memusatkan hatinya, sehingga ada perjumpaan di situ. Karena kalau berjingkrak lompat-lompat, ya pasti kita fokusnya ke musiknya, kita mungkin fokus pada gerakan-gerakannya. Tapi dalam keheningan, maka kita akan duduk dengan tenang dan pasti merasakan ada perjumpaan di situ. Itulah tanda kehadiran Tuhan yang diungkapkan dalam pengalaman Nabi Elia pada hari ini. Maka kita diajarkan oleh pengalaman Nabi Elia pada hari ini
bahwa Tuhan itu ditemukan di dalam sebuah keheningan. Keheningan itulah yang disebut dengan doa. Dalam doa itulah manusia mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Maka Injil hari ini memberikan pesan kepada kita sekalian. Marilah kita menggunakan semua instrumen dalam hidup kita sebagai sarana keselamatan. Mata harus digunakan dengan baik supaya menjadi tajam, melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, melihat kebaikan. Mata harus digunakan dengan baik untuk melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, untuk menggerakkan pikiran, menggerakkan anggota-anggota tubuh lain untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan supaya kita diselamatkan. Tangan harus digunakan dengan baik. Demikian sabda Tuhan pada hari ini harus menjadi instrumen keselamatan, bukan untuk menyesatkan. Tangan digunakan untuk membantu, bukan untuk mencuri. Karena membantu menghantarkan orang kepada keselamatan. Tangan digunakan untuk mencuri, maka akan menjadi sarana menghantarkan orang kepada neraka. Demikian juga telinga digunakan dengan baik untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan sesuatu yang baik, bukan mendengarkan sesuatu yang tidak baik, bukan mendengarkan kesukaan dan lain sebagainya. Karena digunakan untuk menjadi sarana keselamatan. Oleh karena itu, sabda Tuhan pada hari ini, Injil pesan Yesus pada hari ini mengajak kepada kita sekalian. Marilah kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita sebagai sarana keselamatan, dan kita akhirnya diajak oleh Yesus pada hari ini untuk merefleksikan sudah sejauh mana kita sudah menggunakan seluruh kekuatan kita, seluruh anggota-anggota tubuh kita sebagai sarana keselamatan. Tuhan katakan kalau tangan itu hanya untuk menyesatkan, maka lebih baik dipotong saja. Kalau mata ini hanya untuk menyesatkan, maka lebih baik dicurugil saja. Tuhan sesungguhnya mengatakan sederhana saja. Mari kita menggunakan seluruh elemen-elemen yang ada dalam tubuh kita sebagai sarana keselamatan, supaya pada akhirnya kita semua mengalami keselamatan. Itulah pesan penting yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga sampai Tuhan hari ini menentukan kita sekalian supaya dari hari ke hari kita menggunakan seluruh kekuatan yang ada dalam diri kita sebagai sarana keselamatan, sehingga orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita jumpai, oleh karena semua pelayanan-pelayanan kita, banyak orang kemudian mengalami cita-cita, banyak orang kemudian mengalami kebahagiaan. Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Amin.
siapa saja yang senantiasa berbaik hati untuk gereja dan juga berbaik hati kepada kita masing-masing. Semoga semua donatur dimanapun mereka berada senantiasa ada dalam penjagaan Tuhan dan diberikan kesehatan, umur yang panjang dan dicurahi berkat yang melimpah. Dan sekarang berdoalah para saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu terkenang pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberkati berkenan kepada keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan roti dan anggur ini, semoga sengsara dan wafat Yesus Kristus Putramu menjadi subur dalam diri kami. Semoga roh cinta kasih dan kelemah-lembutan Kau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu dengan takut hentinya berseru. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Alhamdulillah, misteri iman kita. Selamat
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbagi kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Yang Maha Besar, yang kasih yang terangkan, Anak Domba Allah yang Maha Besar, yang kasih yang terangkan, Anak Domba Allah yang Maha Besar, berilah kami damai. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
kami akan perjanjian-Mu dalam diri Yesus Mesias yang telah membuka jalan bagi kami menuju kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada